Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu cerita dari dunia sepak bola Asia Tenggara yang jujur aja ya kalau dibaca sekilas itu bikin dahi mengernyit. Heeh. Ceritanya ini datang dari Laos. Jadi Federasi Sepak Bola mereka, LFF, baru saja mengumumkan perpisahan dengan pelatih kepala asal Korea Selatan, Ha Hyok Jun. Oke, Sampai sini kedengarannya biasa saja kan, pergantian pelatih itu wajar. betul. Itu siklus yang sangat normal dalam sepak bola modern. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Coach Ha ini baru bertugas 1 tahun 4 bulan. Cukup singkat ya? Singkat. Dan selama masa baktinya yang singkat itu, dia berhasil membawa Laos meraih hasil imbang yang bisa dibilang bersejarah. Mereka menahan raksasa regional, Thailand dan Indonesia, di kandang lawan loh. Wow. Ini bukan pencapaian kecil buat Laos. Jadi, misi kita dalam pembahasan kali ini yang kita siapkan khusus dari sumber yang Anda berikan adalah untuk memecahkan teka-teki ini. Oke. Kenapa seorang pelatih yang memberikan hasil membanggakan seperti itu justru harus pergi? Apakah hasil imbang itu ternyata nggak cukup? Atau ada cerita lain di baliknya? Mari kita gali lebih dalam. Ini pertanyaan yang menarik sekali karena jawabannya ada di cara kita membaca situasinya. Seringkali kita kan terjebak melihat statistik menang kalah secara mentah. Betul, angka di atas kertas. Padahal, dalam proyek pembangunan tim nasional, apalagi untuk negara seperti Laos, sebuah perpisahan itu tidak selalu berarti kegagalan. Bisa jadi, ini justru sebuah tanda. Tanda apa itu? Tanda bahwa satu tahap penting dari sebuah proyek besar telah berhasil diselesaikan. Jadi ini bukan tentang pemecatan, ini tentang evolusi. Oke, evolusi bukan kegagalan, saya suka kerangka berpikir itu. Tepat. Mari kita mulai dari awal deh, dari pengumuman resminya. Sumber yang Anda berikan merangkum fakta-fakta dasarnya. Namanya Ha Hyok Jun, 55 tahun, masa jabatannya 16 bulan. Tapi ada satu detail yang langsung menarik perhatian saya. Dia menangani tim nasional senior dan tim U23 sekaligus. Bukankah itu beban kerja yang luar biasa berat? Sangat berat. Dan ini bisa dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, ini menunjukkan kepercayaan penuh yang diberikan LFF kepadanya di awal. Mereka melihatnya sebagai arsitek utama gitu ya? Betul. Mereka ingin dia meletakkan filosofi yang sama dari level junior sampai senior. Sebuah pendekatan yang sangat ideal. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi sinyal. Sinyal apa? Sinyal adanya keterbatasan sumber daya. Mungkin mereka tidak punya cukup dana atau personal berkualitas untuk menyewa dua pelatih kepala dengan standar yang sama. Jadi, ya sudah, satu orang dipercaya memegang dua peran sentral. Masuk akal. Dan yang lebih menarik lagi adalah nada pengumuman perpisahannya. Ini sama sekali tidak terdengar seperti pemecatan. Sama sekali tidak. Sumber kita menyoroti bahasanya. LFF menyampaikan terima kasih yang mendalam atas dedikasi Coach Ha. Mereka bilang dia sudah berbagi pengalaman berharga, meningkatkan kemampuan teknis pemain, bahkan memberikan inspirasi besar. Bahasanya positif sekali ya. Ini terdengar seperti ucapan selamat jalan untuk seorang pahlawan, bukan untuk pelatih yang dianggap gagal. Tepat sekali. Bahasa seperti ini adalah standar emas dalam komunikasi korporat di dunia olahraga. Tujuannya jelas untuk menjaga hubungan baik, tidak membakar jembatan. Tentu. Tapi kalau kita baca di antara baris, ada petunjuk penting di sana. Coba perhatikan frasa yang dipilih. Berbagi pengalaman, inspirasi, meningkatkan kemampuan teknis. Fokusnya bukan ke hasil ya? Bukan. Frasa-frasa ini berfokus pada proses dan transfer ilmu, bukan pada hasil akhir di papan skor. Ini cara diplomatis untuk mengatakan kontribusi Anda dalam membangun fondasi sangat kami hargai, dan misi itu sekarang telah selesai. Jadi ini semacam, terima kasih sudah menggali dan memasang pondasi rumah ini dengan sangat baik. Sekarang kami akan panggil arsitek lain untuk mendesain dinding dan atapnya. Analogi itu pas nggak? Analogi yang sangat pas. Dia adalah seorang insinyur struktur yang memastikan kerangkanya kokoh. Oke. Dan ada satu bukti lagi yang mendukung teori ini. Durasinya, 16 bulan itu sangat singkat untuk siklus sepak bola internasional. Biasanya kontrak pelatih timnas itu minimal 2 tahun kan? Iya, untuk satu siklus turnamen. Nah, durasi yang pendek ini mengisyaratkan bahwa ini mungkin dari awal memang proyek jangka pendek dengan target spesifik. Perpisahan ini adalah sebuah keputusan strategis, bukan reaksi panik. Ini bukan pemecatan, ini kelulusan. Wow, oke. Jadi kalau kita terima premis bahwa ini adalah akhir dari sebuah proyek terencana, ceritanya jadi makin menarik begitu kita lihat statistiknya. Nah, ini dia.
Karena disinilah paradoksnya muncul. Mari kita lihat angka-angka tim senior di bawah asuhannya. Dari 12 pertandingan, hasilnya 1 menang, 3 seri, dan 8 kalah. Waduh, Jujur saja, kalau kita hanya lihat angka ini, kesimpulannya cuma 1, gagal total. di atas kertas persentase kemenangannya sangat rendah, bahkan di bawah 10%. Kalau cuma itu datanya, tidak ada federasi di dunia yang akan memberikan ucapan terima kasih sehangat itu. Pasti ada tekanan besar dari media dan fans. Tentu, disinilah kita harus melihat lebih dari sekedar angka. Tepat. Karena di balik rekor buruk itu, ada 3 hasil seri yang nilainya jauh melampaui statistik. Dan sumber kita menyorot 2 di antaranya sebagai pencapaian luar biasa. Oke, Pertama, Laos menahan imbang Thailand 1-1 di Stadion Thammasat. Bermain di kandang Thailand dan tidak kalah, itu kan pencapaian luar biasa bagi tim manapun di ASEAN. itu pencapaian besar. Kedua, dan ini mungkin lebih impresif lagi, mereka mencuri poin dari Indonesia dengan skor kacamata 0-0 di Jakarta. Sekali lagi, di kandang lawan. Bagi Anda yang mengikuti sepak bola regional, Anda tahu betapa berartinya hasil ini. Laos yang secara historis sering jadi lumbung gol, datang ke kandang 2 raksasa dan pulang dengan kepala tegak. Yang menarik di sini adalah bagaimana 2 pertandingan itu berfungsi sebagai sebuah proof of concept. Bukti dari sebuah konsep. Iya, itu adalah validasi dari semua latihan, semua sesi taktik, semua kerja keras yang dilakukan Coach H di belakang layar. Hasil imbang itu bukan sekadar angka, itu adalah sebuah pernyataan. Pernyataan sikap. Pernyataan bahwa Laos bukan lagi tim yang bisa diremehkan dan diintimidasi. Dalam pengembangan sebuah tim underdog, momen-momen seperti inilah yang menjadi tonggak sejarah yang mengubah mentalitas seluruh tim. Mereka mulai percaya bahwa mereka bisa bersaing. Jadi, hasil imbang itu semacam kemenangan moral yang diwujudkan dalam taktik di lapangan. Timnya mungkin belum bisa mendominasi, tapi mereka sudah tidak bisa diintimidasi lagi. Tepat sekali. Dan ini terhubung langsung dengan poin kunci lain yang disebutkan di sumber Anda. Coach H berhasil membangun pertahanan yang lebih solid. Nah, itu dia. Bagaimana cara terbaik untuk membuktikan klaim itu? Ya dengan meraih hasil 0-0 dan 1-1 melawan tim-tim yang jauh lebih ofensif di stadion mereka. Di depan puluhan ribu supporter lawan. Betul, itu validasi sempurna. Itu menunjukkan timnya terorganisir, disiplin, dan yang terpenting, kuat secara mental. Bagi tim seperti Laos, target realistis di fase pertama itu bukan untuk menang terus. Itu tidak mungkin. Bukan itu tujuannya ya. Bukan. Targetnya adalah menjadi tim yang sulit dikalahkan. Dan dari bukti ini, Coach H berhasil 100% dalam misi spesifik tersebut. Itu benar-benar mengubah cara pandang kita, mengubah tim dari status lumbung gol menjadi batu karang adalah langkah pertama yang paling fundamental. Fondasinya dulu. Sekarang, mari kita lihat data Timnas U23. Apakah polanya sama? Di level ini, mereka main 5 kali. 1 menang, 2 seri, 2 kalah. Polanya mirip ya? Mirip sekali. Sulit dikalahkan, tapi juga sulit menang. Apakah ini murni soal keterbatasan di lini depan atau mungkin ada faktor lain di level U23? Analisis Anda tajam sekali. Polanya memang konsisten, dan ini justru memperkuat teori kita. Ini menunjukkan bahwa filosofi yang ditanamkan Coach H itu meresap ke seluruh struktur. Baik senior maupun junior. Iya, timnya kompetitif, tidak mudah menyerah. Mereka sering dapat hasil seri, tapi kesulitan mengubah 1 poin menjadi 3 poin. Ini semakin memperjelas gambaran. Fondasi pertahanan dan organisasi tim sudah sangat baik, tapi ada keterbatasan yang jelas dalam fase transisi dari bertahan ke menyerang dan efektivitas di depan gawang. Timnya solid, tapi belum tajam. Mungkin ini juga refleksi dari talenta penyerang yang ada di Laos saat ini. Jadi kalau kita kembali ke analogi rumah tadi, Coach H ini spesialis pondasi dan struktur baja. Dia memastikan rumah itu anti gempa, sulit dirobohkan. Tapi dia mungkin bukan orang yang tepat untuk memilih cat, menata perabotan, atau mendesain taman yang indah. Dia seorang fungsionalis, bukan seniman. Metafora yang sempurna. Dia seorang insinyur, bukan desainer interior. Dia memberikan kerangka yang kuat. Tugas selanjutnya yaitu membuat rumah itu indah dan nyaman, mungkin butuh keahlian yang berbeda. Dan sepertinya LFF memahami ini dengan sangat baik. Ini membawa kita ke bagian paling krusial, alasan sebenarnya di balik perpisahan ini.
Sumber kita mengutip langsung alasan resmi LFF. Oke, Mereka bilang keputusan ini diambil guna melakukan penyegaran dan meningkatkan level tim ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya ini adalah frasa kunci. Apa makna sebenarnya dari frasa ini? kalau kita hubungkan semua titik yang sudah kita bahas, frasa tahap selanjutnya adalah pengakuan resmi dari LFF bahwa fase 1 dari proyek mereka telah selesai dan dianggap sukses. Fase 1 itu yang tadi kita bahas ya, membangun pertahanan. Betul. Membangun organisasi pertahanan, menanamkan disiplin, dan menciptakan mentalitas kompetitif. Misi itu, yang dibuktikan dengan hasil imbang monumental melawan Thailand dan Indonesia, telah dicapai dengan gemilang oleh Ha-Hyok-jun. Lalu, apa itu fase 2 yang mereka tuju? Fase 2 adalah tentang evolusi. Ini tentang transisi dari tim yang solid menjadi tim yang menang. Fokusnya bergeser, bukan lagi hanya tentang bagaimana cara agar tidak kalah, tapi menjadi bagaimana cara kita untuk menang. Itu butuh keahlian yang beda ya? Sangat berbeda. Taktiknya beda. Profil pemain yang dicari mungkin beda. Dan tentu saja, tipe pelatih yang dibutuhkan pun beda. Mereka mungkin sekarang cari pelatih yang jago membangun pola serangan kreatif. Atau melatih striker jadi lebih klinis. Tepat. Tapi, bukankah ini sebuah pertaruhan yang sangat besar? Mereka melepaskan pelatih yang sudah terbukti berhasil membangun fondasi. Bagaimana jika pelatih baru datang dengan filosofi yang sama sekali berbeda, merombak total sistem pertahanan itu, dan akhirnya tim malah kembali ke titik nol? Itu adalah resiko yang sangat nyata. Dan pertanyaan Anda menyoroti dilema inti yang dihadapi semua federasi dalam situasi ini. Ini pertaruhan. Benar. Namun, fakta bahwa LFF berani mengambil risiko ini justru menunjukkan sebuah tingkat kedewasaan dan visi strategis yang mengagumkan. Kenapa begitu? Karena banyak federasi di negara berkembang terjebak di fase 1 selamanya. Mereka terlalu takut untuk berevolusi. Mereka sudah cukup puas dengan status tim yang sulit dikalahkan karena itu menghindarkan mereka dari rasa malu. Oke. LFF, sebaliknya, menunjukkan ambisi. Mereka tidak puas hanya dengan tidak kalah. Mereka ingin menang. Keputusan ini, meskipun beresiko, adalah sebuah langkah maju yang terukur, bukan sebuah kepanikan. Ini benar-benar membalikan narasi awal sepenuhnya. Dari yang tadinya tampak seperti pemecatan yang aneh, menjadi sebuah suksesi strategis yang sangat logis dan bahkan berani. Tepat sekali. Oke, mari kita rangkum pemahaman baru kita ini untuk Anda. Pertama, masa jabatan Ha-Hyok-jun di Laos, meskipun singkat dan statistiknya di permukaan terlihat buruk, sebenarnya sangat sukses dalam satu misi krusial. Yaitu, Meletakkan fondasi pertahanan yang solid dan menanamkan mentalitas tim yang sulit dikalahkan. Dia mengubah identitas tim secara fundamental. benar. Dia memberi mereka sebuah dasar untuk berpijak. Sebelum Anda bisa menyerang dengan baik, Anda harus tahu cara bertahan yang benar. Kedua, bukti terbesar dari keberhasilan misinya bukanlah kemenangan, melainkan dua hasil imbang fenomenal melawan Thailand dan Indonesia. Betul. Hasil-hasil itu bukan anomali, tapi puncak dari proyeknya. Itu adalah validasi bahwa metodenya bekerja. Momen-momen itu menjadi modal psikologis yang tak ternilai. Para pemain sekarang tahu mereka bisa bersaing. Kepercayaan diri itu adalah warisan terbesarnya. Dan yang ketiga, kesimpulan utamanya. Perpisahan ini bukanlah cerminan kegagalan. Ini adalah sebuah keputusan strategis dari LFF untuk memulai fase evolusi tim berikutnya. Mereka secara sadar beralih dari fase membangun pertahanan ke fase membangun serangan. Dari tim yang sulit dikalahkan menjadi tim yang mampu meraih kemenangan. Kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, ini adalah dilema klasik yang dihadapi oleh banyak negara berkembang di dunia sepak bola. Membangun pertahanan yang kokoh itu sulit, tapi bisa dicapai. Dengan kerja keras dan disiplin. Tepat. Namun angka berikutnya, yaitu menemukan keseimbangan untuk menjadi lebih berbahaya saat menyerang tanpa mengorbankan soliditas yang sudah susah payah dibangun, adalah tantangan yang berkali-kali lipat lebih sulit. Itu ujian terbesarnya ya. Ujian terbesar dalam evolusi sebuah tim nasional. Mudah untuk jadi tim yang bertahan total atau menyerang total tapi rapuh. Yang paling sulit adalah menjadi keduanya sekaligus. Itu pemikiran penutup yang sangat kuat. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Silakan. Para pendukung sepak bola Laos kini menanti sosok pelatih baru. Dengan fondasi pertahanan yang sudah terbukti kokoh peninggalan Coach Ha, ada dua jalan yang bisa ditempuh. Pertanyaannya adalah,
Jika Anda yang mengambil keputusan, jalan mana yang akan Anda pilih? Menarik. Apakah pelatih selanjutnya harus membangun secara perlahan di atas warisan Coach H, menambahkan elemen serangan sedikit demi sedikit ke dalam struktur yang sudah ada, atau sebaliknya? Apakah mereka harus mengambil risiko besar, datang dengan filosofi yang sama sekali baru yang lebih menyerang, demi mengubah hasil imbang menjadi kemenangan secepat mungkin, meski berisiko merusak fondasi yang sudah ada?